semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah kami yang berjudulkan Struktur Organisasi dan Desain. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan salah satu dosen pengampu perilaku organisasi, yaitu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Berikut adalah anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Kurnia, Angelia, Asti, Ananta, Deriko, Rizky, Xiaomi, Carla, Cynthia, dan Anjar. Judul dari presentasi kami hari ini adalah Struktur Organisasi dan Desain. Tujuan pembelajaran kita mempelajari struktur organisasi dan desain yaitu yang pertama, mengidentifikasi 7 elemen struktur organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri struktur fungsional, struktur divisi, dan struktur matriks. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik struktur virtual, struktur tim, dan lingkaran strukturkular. Yang keempat, menjelaskan efek perampingan pada struktur organisasi dan karyawan. Yang kelima, membandingkan alasan model struktural, mekanistik, dan organik. Dan yang terakhir, menganalisis implikasi perilaku dari desain organisasi yang berbeda. Struktur organisasi, cara di mana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan terkoordinasi. It's getting worse. Well, keep moving. Go, 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 go. Come on. No shock. It must be grounded. We need 8 more tokens. Okay, lose yourself. A, B, C, D, E. Dari video ini dapat kita lihat ketika struktur telah terbentuk, dibuat ataupun diperbarui, maka penting adanya saling memahami akan tugasnya, kemudian berkolaborasi, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. 7 elemen kunci dalam struktur organisasi. 1. Spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja atau divisi tenaga kerja menggambarkan sejauh mana kegiatan dalam setiap organisasi dibagi menjadi menilai pekerjaan. Secara keseluruhan, spesialisasi adalah cara untuk membuat penggunaan yang paling efisien, keterampilan karyawan, dan bahkan berhasil meningkatkannya melalui pengulangan. 2. Departementalisasi. Departementalisasi fungsional. Salah satu cara paling populer untuk mengelompokkan kegiatan adalah dengan fungsi yang dilakukan. Departementalisasi produk atau layanan. Kami juga dapat melakukan departementalisasi pekerjaan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan organisasi. Departementalisasi geografis. Ketika sebuah perusahaan departementalisasi pada dasar geografi atau wilayah fungsi penjualan, misalnya mungkin memiliki western, wilayah selatan, barat tengah, dan timur yang masing-masing merupakan departemen yang diorganisasikan geografi. Elemen kunci dalam struktur organisasi yang ketiga adalah rantai komando. Rantai komando adalah garis tak terputus dari otoritas yang memanjang dari atas organisasi ke eselon terendah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Yang keempat, ada rentang kendali. Rentang kendali yang sempit dengan mungkin 5 atau 6 anggota terkadang lebih disukai untuk meminimalkan ambiguitas. Tetapi, rentang yang sempit memiliki 3 kelemahan utama. Yang pertama yaitu mahal, yang kedua mereka membuat komunikasi vertikal dalam organisasi menjadi lebih kompleks, yang ketiga bentang yang sempit mendorong pengawasan yang terlalu ketat dan melemahkan semangat karyawan otonomi. Selanjutnya yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Yang keenam ada formalisasi. Formalisasi tidak hanya menghilangkan kemungkinan karyawan yang terlibat dalam perilaku alternatif, menghilangkan kebutuhan mereka untuk alternatif sampingan. Yang ketujuh ada rentang batas. Rentang batas terjadi ketika individu membentuk hubungan dengan orang-orang di luar kelompok yang ditugaskan secara formal. Kerangka dan struktur organisasi umum memiliki desain organisasi.
dan namanya terus berkembang seiring untuk menanggapi perubahan dalam cara pekerjaan dilakukan. Yang pertama ada struktur sederhana. Struktur sederhana memiliki tingkat departementalisasi yang rendah atau tidak terpusat dan tidak terlalu terpusat. Rentang kontrol, otoritas terpusat pada satu orang, dan sedikit formalisasi. Ini adalah organisasi deterjen, biasanya hanya memiliki 2 atau 3 tingkat vertikal, tubuh karyawan yang longgar, dan satu individu dengan otoritas pengambilan keputusan. Jadi yang dimaksud dengan struktur sederhana ini, dia tidak terlalu kompleks, dan dia dominan cuman ada sedikit turunan daripada satu wewenang lah yang tinggi. Dan biasanya struktur sederhana ini memiliki satu orang yang memiliki wewenang penuh untuk mengambil sebuah keputusan. Contohnya seperti di dalam struktur masjid, biasanya ada yang dimana di struktur masjid itu wewenang terpenuh itu ada di ketua masjid, dan di bawah-bawahnya itu tidak dapat memiliki wewenang untuk mengambil sebuah keputusan atau merencanakan sesuatu tanpa keputusan daripada si ketua masjid tersebut. Kemudian selanjutnya ada birokrasi. Birokrasi ditandai dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan regulasi yang formal secara ketat. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam unit-unit, otoritas terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengendalian keputusan yang mengikuti rantai dari perintah. Birokrasi menggabungkan semua tingkat departementalisasi terkuat. Jadi maksudnya birokrasi ini seperti di dalam contohnya seperti di dalam instansi pemerintahan. Bagaimana di instansi pemerintahan itu memang memiliki salah satu wewenang terkuat gitu kan. Namun di bawah pemerintahan pusat itu ada yang namanya wewenang daerah. Jadi wewenang daerah ini bisa diambil keputusannya oleh pimpinan daerah langsung tanpa menunggu dari pimpinan yang terpusat itu, pimpinan yang di pusatnya. Contohnya presiden, dan itu memang ada wewenang tersendiri. Jadi birokrasi itu lebih kompleks, tapi tetap ada persetujuan dari atau ada salah satu bahasa legalitas, kalau bahasa dalam struktur organisasi, legalitas dari pimpinan pusat, walaupun wewenangnya tetap ada di wewenang pemerintah daerah, contohnya seperti gubernur. Struktur matriks. Struktur matriks menggabungkan struktur fungsional dan produk. Karakteristik struktural yang paling jelas dari matriks adalah bahwa ia memecah konsep kesatuan komando. Karyawan dalam matriks memiliki 2 bos. Fungsi mereka manajer departemen nasional dan manajer produk mereka. Pilihan desain alternatif. Yang pertama, struktur virtual. Keuntungan utama dari struktur virtual adalah fleksibilitasnya, yaitu memungkinkan individu dengan ide inovatif dan sedikit uang untuk berhasil bersaing dengan yang lebih besar, organisasi yang lebih mapan. Yang kedua ada struktur tim. Struktur tim berusaha untuk menghilangkan rantai komando dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Yang ketiga ada struktur melingkar. Sebuah organisasi struktur di mana eksekutif berada di pusat, menyebar visi mereka keluar dalam cincin dikelompokkan berdasarkan fungsi, yaitu manajer, lalu spesialis, lalu pekerja. Organisasi yang lebih ramping menurunkan tujuan dari beberapa struktur organisasi yang telah kami jelaskan adalah untuk meningkatkan kelincahan dengan menciptakan dalam organisasi yang ramping, fokus, dan fleksibel. Perampingan adalah upaya sistematis untuk membuat organisasi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi staf, atau menjual unit bisnis yang tidak bernambah nilai.
Perampingan tidak berarti secara fisik mengecilkan ukuran kantor Anda, meskipun itu juga terjadi. Mengapa struktur berbeda? Yang pertama, ada model mekanistik, sebuah struktur yang dicirikan dengan ekstensif departementalisasi, formalitas tinggi, informasi terbatas jaringan, dan sentralisasi. Yang kedua, model organik, struktur yang datar, menggunakan lintas hierarki dan lintas fungsi tim, dan mengendalikan partisipatif pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada strategi organisasi. Jika manajemen secara signifikan mengubah strategi organisasi atau nilai-nilainya, struktur juga harus berubah untuk mengakomodasi. Kecocokan struktural. Yang pertama, ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Yang kedua, ada lingkungan. Lingkungan organisasi mencakup institusi atau kekuatan luar yang dapat mempengaruhi organisasinya, struktur seperti pemasok, pelanggan, pesaing, dan kelompok penekan publik. Yang ketiga, ada teknologi. Teknologi menggambarkan cara organisasi mentransfer input menjadi output. Yang keempat, ada institusi. Faktor lain yang membentuk struktur organisasi adalah kelembagaan. Ini adalah fakta budaya yang bertindak sebagai pedoman untuk perilaku yang tepat. Desain organisasi dan perilaku karyawan. Spesialisasi kerja. Bukti umumnya menunjukkan bahwa spesialisasi kerja berkontribusi pada produktivitas karyawan yang lebih tinggi, tetapi dengan harga kepuasan kerja. Namun, spesialisasi pekerjaan bukanlah sumber produktivitas yang lebih tinggi tanpa akhir. Masalah akan mulai muncul ke permukaan dan produktivitas akan mulai menurun. Ketika ketidakekonomisan manusia dalam melakukan tugas-tugas yang berulang dan sempit mengambil alih ekonomi spesialisasi, karena ketenaga kerjaan menjadi lebih banyak berpendidik tinggi dan menginginkan pekerjaan yang secara intrinsik lebih bermanfaat. Rentang kendali. Mungkin aman untuk mengatakan tidak ada bukti yang mendukung hubungan antara rentang kendali dan kepuasan atau kinerja karyawan. Meskipun secara intuitif menarik bahwa rentang yang besar dapat menghasilkan kinerja karyawan yang lebih tinggi, karena rentang tersebut memberikan pengawasan yang lebih jauh. Sentralisasi. Secara umum, organisasi yang kurang tersentralisasi memiliki otonomi yang lebih besar, dan otonomi tampak berhubungan positif dengan kepuasan kerja. Tapi sekali lagi, sementara satu karyawan mungkin menghargai kebebasan, yang lain mungkin menganggap lingkungan otonom sangat ambigu. Prediktabilitas versus otonomi. Pekerjaan kandidat yang lebih suka prediktabilitas cenderung mencari dan mengambil pekerjaan dalam struktur mekanistik, dan mereka yang menginginkan otonomi lebih cenderung berakhir di struktur organik. Dengan demikian, efek struktur pada perilaku karyawan tidak diragukan lagi berkurang ketika seleksi, proses memfasilitasi pencocokan yang tepat dari karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Budaya nasional. Organisasi yang beroperasi dengan orang-orang dari budaya jarak jauh seperti Yunani, Prancis, dan sebagian besar Amerika Latin sering mendapati karyawan mereka jauh lebih menerima struktur mekanistik daripada karyawan dari negara-negara dengan jarak kekuasaan rendah. Jadi pertimbangkan perbedaan budaya bersama dengan perbedaan individu ketika memprediksi bagaimana struktur akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Kesimpulannya, struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja tersebut, tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Ketika para manajer menyusun atau mengubah struktur organisasi, mereka terlibat dalam desain organisasi, proses yang melibatkan keputusan-keputusan mengenai keenam unsur penting, yaitu spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, dan desentralisasi, dan juga formalisasi. Desain organisasi telah menjadi inti kerja manajerial karena usaha-usaha sebelumnya untuk mengembangkan teori manajemen. Cara manajemen mendesain organisasi harus mengingat dimensi struktur organisasi ini. Bagaimana kombinasinya mempunyai dampak langsung atas efektivitas individual, kelompok, dan organisasi itu sendiri. Manajer harus mempertimbangkan sejumlah faktor ketika mendesain organisasi,
Di antaranya, satu yang sangat penting adalah teknologi, sifat kerja itu sendiri, karakteristik orang yang melakukan kerja, tuntutan lingkungan organisasi, keperluan untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan tersebut, dan juga keseluruhan strategi yang dipilih organisasi untuk berhubungan dengan lingkungan. Untuk memahami hal yang dirasakan kompleks, harus menjelaskan mengenai dua model umum desain umum organisasi, yakni model mekanistik dan organik. Thank you teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan menjadi manfaat bagi semua.